semua karena anugerahnya. Ya, saya ingin bertanya, apa yang membuat Bapak Ibu menjadi istimewa, menjadi anak Tuhan? Kenapa ya keyakinan saya ini berbeda dengan keyakinan orang lain? Ya, apa istimewanya kita menjadi anak-anak Tuhan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sedikit doktrin, ya, doktrin penting dan intisari penting. Bagaimana spesialnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Saya berharap supaya setiap kita, mungkin kita sudah lama mengikut Tuhan, puluhan tahun, bahkan ada yang mungkin baru belasan tahun, tanpa kita menyadari bahwa kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Ya, oleh karenanya pagi hari ini mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Apa sih istimewanya kita menjadi orang-orang Kristen? Apa istimewanya kita menjadi anak-anak Tuhan? Saudara sekalian, yang paling penting di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan dan yang menjadi intisari kekristenan kita, bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Saudara sekalian, saudara dan saya dipilih oleh Allah, diberikan anugerah keselamatan tanpa Tuhan memandang siapa diri kita. Amin. Sehingga saudara dan saya diyakinkan diberikan sebuah keselamatan yang orang lain belum tentu yakin. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan keyakinan bahwa kita ini 100% diselamatkan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Saudara, mari kita buka Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Judulnya di sini adalah semua adalah kasih karunia. Ya, jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, kalau tadi tema saya adalah semua karena anugerahnya. Ya, kalau di dalam bahasa kekristenan, anugerah itu sama dengan kasih karunia. Dan apa itu arti anugerah? Arti anugerah adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan bagi kita, yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan memberikannya itu kepada kita, sebab hanya karena kemurahan Tuhan kita beroleh itu. Mari kita simak bacaan kita pada pagi hari ini. Ayat mas kita pada hari ini adalah ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, ini adalah intisari kekristenan kita, bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya dan saudara sekalian. Saudara, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita kisah nyata yang dialami oleh sebuah keluarga. Jadi keluarga ini punya anak 3. Dia adalah seorang yang bernama Max dan Gloria. Mereka adalah suami istri, memiliki 3 orang anak. Lalu 3 anak ini semuanya laki-laki, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan 3 orang anak ini yang paling kecil umurnya 5 tahun. Satu kali, ya, anak yang kecil ini dia berjalan di luar, ya, dan tanpa sengaja anak kecil ini ditabrak oleh seorang anak remaja yang masih usianya 15 tahun. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Anak yang masih 5 tahun ini, anak dari Max dan Gloria ini, dinyatakan dia luka parah dan dia meninggal dunia. Ya, melihat semua yang terjadi, orang tuanya yaitu Max dan Gloria, mereka sangat-sangat terpukul. Mereka marah, mereka mengalami kebencian yang begitu besar, hingga pada saatnya kedua orang tuanya ini mengajukan kepada hukum yang ada supaya yang membunuh anak 5 tahun ini bisa dihukum seberat-beratnya. Saudara sekalian, melihat anaknya meninggal, dia punya kemarahan yang besar. Kita bisa merasakan gimana sih
punya seorang anak yang masih lucu mungkin 5 tahun, lalu ditabrak oleh seseorang anak muda 15 tahun, dan akhirnya dia meninggal dunia. Ya. Sehingga mereka mengajukan, Pak Hakim, tolonglah dia dihukum seberat-beratnya. Karena saya sangat-sangat kehilangan, saya sangat-sangat marah yang besar. Saudara sekalian, di pengadilan lalu diputuskan bahwa yang nabrak anaknya Max dan Gloria ini dihukum seumur hidup. Ya. Jaksa memutuskan bahwa dia harus dihukum mati bahkan seumur hidup. Saudara sekalian, lalu akhirnya anak 15 tahun ini dipenjara. Dia dimasukkan penjara, keluarga tetap berduka cita. Tetapi pada suatu saat setelah sekian bulan berjalan, semuanya ini terjadi. Ya, menjelang hari Natal waktu itu, ya, Max dan Gloria ini, dia seolah-olah diingatkan Tuhan untuk berdoa, saudara sekalian ya. Jadi ceritanya mereka berdoa, mereka datang kepada Tuhan, mereka mengutarakan segala kejengkelannya, mereka mengutarakan segala kebenciannya, bahkan kemarahannya kepada Tuhan. Lalu di dalam hati mereka Tuhan bersuara, Max dan Gloria, saatnya hari ini kamu harus dimerdekakan dan kamu harus menerima kelegaan yang daripadaku. Lalu saudara sekalian, Max dan Gloria ini disuruh Tuhan untuk mengampuni remaja 15 tahun yang membunuh, yang menabrak anaknya tanpa sengaja ini. Ya. Di situ ada satu pergolakan hati yang begitu besar antara dia mau melakukan dan antara dia tidak mau melakukan, sebab dia sungguh sangat kehilangan anak yang sangat dicintai. Lalu apa saudara yang terjadi? Roh Kudus terus berbicara di dalam hatinya. Lalu Max dan Gloria ini dia pergi ke penjara, dan hari itu juga dia mengatakan kepada anak yang 15 tahun ini bahwa kami mengampuni kamu. Dan keluarga ini mengatakan kepada jaksa yang ada bahwa kami mengampuni anak yang nabrak anak saya 5 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak 15 tahun yang di penjara ini, seketika itu juga dia merasakan apa yang disebut dengan kelegaan. Hatinya merasa lega sekali. Bahkan Max dan Gloria yang selama ini terpenjara, bahkan terbelenggu dengan sakit hati, dengan dendam, dengan hal yang menekan di dalam dirinya, Max dan Gloria pun dia merasa sebuah kelegaan yang besar. Lalu hakim memutuskan bahwa anak yang 15 tahun ini dikeluarkan dari penjara. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Max dan Gloria mengatakan, hari ini juga aku mengampuni kamu dan kamu boleh setiap kali datang ke rumah saya. Saudara sekalian, kamu boleh datang ke rumah saya setiap pagi sebelum kamu sekolah, karena rumahnya Max dan anak yang 15 tahun ini tidak jauh dari situ. Ya. Dan Max dan Gloria mengatakan, mampirlah setiap hari di rumah saya. Lalu anak yang 15 tahun ini sebelum dia pergi ke sekolah selalu mampir ke rumahnya Gloria dan Max. Diberi makan sarapan pagi, bercerita. Di situ anak ini diadopsi, dijadikan anak angkatnya. Secara manusia ini sangat mustahil, tetapi Max dan Gloria melakukannya. Hingga pada saatnya anak yang nabrak ini, yang namanya Josh William ini, dia diadopsi menjadi anaknya. Ya, dia hidup bersama, ya, dia tinggal bersama. Sebuah kelegaan terjadi dialami oleh Josh William yang nabrak anak 5 tahun ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia mendapatkan anugerah pengampunan dari keluarga Max dan Gloria. Saudara sekalian, sebenarnya itu adalah sebuah cerita yang nyata, yang mengingatkan kepada kita, yang menggambarkan kepada kita siapakah diri kita di pemandangan Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya adalah kasih karunia. Dikatakan ayat yang pertama, yang kedua, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini.
karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang apa Bapak Ibu? Durhaka. Ya. Saudara, ini menggambarkan siapakah diri kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berharap kita semuanya hari ini ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh percayakan Tuhan Yesus. Boleh angkat tangannya dan selesai ibadah ini temuin Pak Agus. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Ini penting bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita ini sudah dikasih anugerah. Sebetulnya kita tidak layak menerima anugerah itu. Sebab apa? Sebab kita terhitung dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang ada di dunia ini yang dikuasai oleh sang pendurhaka. Siapa sih sang pendurhaka itu? Ya, bukankah iblis sang pendurhaka? Dia yang sebelumnya kita mengenal Tuhan menguasai hidup kita. Ya. Jadi saudara dan saya sebelum kita punya Bapa yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah anak-anak si pendurhaka. Ya. Tetapi dikatakan oleh rahmat dan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Saudara, ini adalah satu intisari kekristenan yang harus kita tangkap bahwa sesungguhnya kita tidak layak. Untuk apa? Untuk menerima satu anugerah yang besar, yaitu keselamatan. Ya, kenapa? Karena saudara dan saya dinyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak yang ada di dunia ini di dalam penguasaan sang pendurhaka, yaitu iblis yang menguasai kita, yang membuat kita menjadi tidak menerima keselamatan. Bahkan dikatakan oleh kesalahan kita, firman Tuhan Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa. Ya. Sebetulnya kita tidak layak menerima yang disebut dengan kasih karunia, yang disebut dengan anugerah, yang disebut dengan apa? Keselamatan. Saudara dan saya tidak layak menerima itu semuanya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara ini sudah dinyatakan berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dinyatakan berdosa, tidak ada syarat mutlak kenapa Tuhan mau, kalau dilihat dari cerita yang tadi, mau mengadopsi kita. Yang tadinya kita ini adalah anak-anak pendurhaka, lalu Tuhan melihat kita dan Tuhan adopsi kita. Ya. Saudara, tidak ada syarat yang istimewa sebetulnya kita dipilih oleh Allah, tetapi semua hanya karena kasih karunia. Sehingga saya kalau merenungkan bagian ini, saya diingatkan oleh pujian yang mengatakan, bukan karena, saudara ada yang apa lagu ini? Kebaikanku bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya. Refrennya berkata apa Bapak Ibu? Semua karena anugerahnya. Ini lagu lama ya. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Saudara, saya berharap pada pagi hari ini kita kembali mengingat bahwa siapa sih sebetulnya diri kita. Ya. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita sehat sampai hari ini, bahkan kalau kita dipercaya berkat yang lebih dari Tuhan sampai hari ini, kita diberikan gift-gift istimewa, pemeliharaan Tuhan, berkat, pengampunan, pemulihan, diberi anak-anak, keluarga yang sehat. Semua ini karena anugerah Tuhan. Amin. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Bahkan saudara sekalian, saudara dan saya dipilih, dijadikan anak-anaknya, diadopsi oleh Tuhan. Ya. Saudara, kalau bicara soal adopsi, ya, beberapa waktu yang lalu
ada orang yang konseling sama kita, pengen ngadopsi. Karena keluarga ini sudah 8 tahun tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Ya. Sampai pada akhirnya pergilah ke satu tempat untuk bisa mengadopsi. Ya. Sharing dengan kita, bingung milih yang mana. Karena di situ banyak sekali anak-anak, saudara sekalian. Dan keluarga ini menentukan syarat. Ya. Syarat yang pertama harus satu suku. Yang kedua rambutnya harus lurus, kulitnya harus putih. Ya. Lalu dilihat dari latar belakang keluarganya, dia anak siapa, saudara sekalian. Ya. Banyak persyaratan yang dia ungkapkan. Ya. Saudara sekalian, itu adopsi secara dunia membutuhkan satu persyaratan. Tetapi saudara sekalian, Tuhan mengadopsi kita. Tuhan tidak pernah memberikan satu syarat khusus di hadapan Tuhan. Tuhan memilih kita dijadikan anak-anaknya. Entah kita dari suku mana, rambut kita keriting atau lurus, kulit kita hitam atau putih, kita orang tuanya siapa. Jika kasih karunia itu diberikan kepada kita, ini yang disebut dengan anugerah bagi kita. Amin. Tuhan tidak pernah melihat siapa latar belakang kita. Apakah kita pendosa? Ya. Yang walaupun mungkin di depan orang kita kelihatan baik, kita kelihatan bertanggung jawab, kita kelihatannya mungkin tidak pernah kelihatan bersalah. Tetapi saudara ingatlah bahwa di mata Allah yang kudus, setiap manusia dikatakan berdosa. Ya. Tidak ada satupun di mata Tuhan yang tidak berdosa. Hanya karena kasih karunia dan hanya karena anugerah Tuhan, saya dan saudara ada di tempat ini. Dan saya dan saudara dijadikan milik kepunyaan Allah. Amin. Bukan kita yang memilih, tetapi Allah lah yang memilih kita. Saudara, saya memberikan satu gambaran. Gambaran ini ada di Yeskiel. Sedikit mari kita buka. Ya, Yeskiel pasal yang ke-16. Ya, Yeskiel, sedikit tolong baca. Perhatikan ini baik. Ini ayat ini saya baru dapat Bapak Ibu. Ya, seumur saya baru menemukan ini. Dan ketika saya merenungkan, sungguh luar biasanya saya dan saudara dipilih oleh Allah, diberikan satu anugerah. Yeskiel 16 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Kita baca, oh dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedong dengan kain lampin. Lanjut. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Baca bareng-bareng. Maka aku, yaitu Tuhan, lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Saudara, ini gambaran ketika Tuhan memilih Yerusalem, dan ini adalah gambaran ketika Tuhan memilih saya dan saudara. Diumpamakan bahwa kita ini adalah seorang yang baru lahir. Masih dikatakan tadi masih berlumuran darah. Tali pusarnya udah dipotong? Belum. Sudah dikasih kain lampin? Belum. Bayangkan Bapak Ibu ya, seorang bayi yang baru lahir masih merah, berlumuran darah, tali pusarnya belum dipotong, gak dikasih kain lampin, lalu anak bayi ini dibuang ke ladang ya, dengan kondisi yang sangat menjijikkan ya. Bahkan semua orang tidak menerima kelahirannya. Anak ini dibuang di ladang, dia dibiarkan sendiri. Bahkan dia mungkin nangis-nangis sambil menunggu ajal menanti. Lalu tiba-tiba firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan berjalan dan melihat ya, di ladang itu Tuhan melihat ada bayi yang masih berlumuran darah, tali pusarnya belum dipotong, masih nangis menjerit-jerit sambil menunggu ajal. Lalu Tuhan mengambil bayi itu, Tuhan ambil dan Tuhan bersihkan, Tuhan memberi kain lampin, dibungkuslah bayi ini, dan Tuhan mengatakan, engkau harus hidup. Saudara, ini adalah gambaran kita sekalian.
Siapakah kita? Kita seperti bayi yang baru dilahirkan, yang sangat menjijikkan di pemandangan mata Tuhan yang kudus. Ya, makanya firman Tuhan tadi mengatakan di ayat yang ke-8, Efesus pasal yang kedua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, ini gambaran kita. Oleh karena kita harus benar-benar menjadi anak Allah yang kuat. Jangan mudah mundur, jangan mudah bimbang. Apapun tantangan yang kita hadapi, sebabnya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita seperti bayi yang sudah tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan mengambil kita. Ya, kita diadopsi menjadi anaknya, sehingga kuasa iblis tidak berkuasa atas diri kita. Ya, sudah ini berita penting yang harus kita simpan di dalam hati kita, bahwa saya dan saudara sudah beroleh anugerah keselamatan. Ya, bukan karena saudara baik, bukan karena saudara kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, bukan karena baik rupa kita. Di dalam ujian mengatakan, tetapi semuanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, apa respon kita? Ketika firman Tuhan sudah menunjukkan bahwa semuanya karena kasih karunia, apa respon kita? Saudara, kalau saya melihat bahwa Tuhan itu gak pernah punya syarat untuk memilih kita dijadikan anak-anaknya. Hanya harus kita meresponi anugerah Tuhan itu. Kalau saya ingat Paulus, siapa Paulus? Dia sebetulnya gak layak untuk beroleh anugerah keselamatan. Tapi Paulus diberi Tuhan. Dia Saulus awalnya, punya karakter yang buruk. Dia membunuh banyak orang. Dia berbuat keji. Tetapi Tuhan pilih. Ya. Kita ingat lagi siapa Daud. Ya. Daud adalah orang yang jahat. Dia pernah apa? Dia pernah berzina. Dia pernah apa? Membunuh Uria. Bahkan dia pernah melakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan memilih Daud. Ya. Lalu siapa lagi? Musa. Musa adalah orang yang tidak bisa bicara, tetapi Tuhan memilih Musa untuk dijadikan pemimpin bangsa Israel. Saudara, siapapun di antara kita, apapun latar belakang kita, apapun cerita di belakang hidup kita, ingat, Tuhan memilih kita dijadikan anak-anaknya. Amin. Dan Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tuhan gak pernah pandang syarat kita. Tuhan gak pernah bersyarat ketika kita memilih. Mungkin kita semuanya menjijikkan di hadapan Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan, kita dipilihnya. Ya. Saudara, respon kita yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang respon yang harus kita miliki sebagai anak kepada Bapa yang begitu sayang, bahkan mengorbankan nyawanya bagi kita. Yang pertama, kita punya tugas agar saat kita hidup di dunia ini, kita harus bisa memberikan buah. Ya. Kita harus bisa memberikan buah. Bagaimana kita bisa berbuah, saudara sekalian? Saya memberikan ilustrasi, saya dapat dari Pak Adi waktu Senin yang lalu, karena kita hamba Tuhan di CKI Polda Jawa Barat, kita ada meeting bareng lewat virtual. Ya, lalu Pak Adi mengingatkan kita semuanya, dan saya ingat banget, ya, kita harus menjadi buah. Itu artinya ibarat sebuah pohon mangga. Buah pohon mangga itu begitu ditanam, dia hari demi hari menjadi bertumbuh, pohonnya menjadi besar, ya. Dan ingat, pohon mangga ini ya dibiarkan saja dia tumbuh, ya, tetapi lama-lama dia bisa menghasilkan buah. Lalu Pak Adi bilang, gimana ceritanya jika pohon mangga ini hari ini pindah pot, besok lagi pindah pot, besok lagi pindah pot, pindah tempat, apakah bisa berbuah? Sebuah pohon apakah bisa bertumbuh dan bisa berbuah jika pindah-pindah tempatnya? Tidak bisa. Tetapi pada saat ditaruh di satu tempat, dia berbuah lama-lama dari buahnya kecil. Kita nggak pernah ngapa-ngapain, nggak disuntik, nggak dikasih pembesar. Tapi setelah sekian hari, buah mangga itu menjadi besar. Betul yang punya buah mangga? Lalu menjadi matang dan menjadi dipetik dan enak kita makan. Dan pesan padi sambil dia bodor. Ya. Kalau kita makan buah mangga, apakah dimakan semuanya? Tidak. Apa yang kita tinggalkan?
Biji untuk apa Bapak Ibu? Supaya biji itu bisa bertumbuh kembali dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya, kita diingatkan sekali. Ya, kalau Anda semuanya sudah diberkati, jangan Anda makan semuanya yang Anda dapatkan. Ingat, tetap memberikan persepuluhan buat Tuhan. Ya, biji itu tidak boleh dimakan, tetapi harus dikembalikan. Makanya ada ayat, ketika kita memberi bagi Tuhan, itu menjadi sebuah biji yang ditanam dan nanti akan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Ya, saudara sekalian, saya diceritain itu sedikit saya sangat berkesan. Ya, dari saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, kita harus memberi buah, saudara sekalian. Ya, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat perilaku kita, lewat berkat yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ya. Dan saya ngerasa bahwa bagaimana kasih karunia gereja ini nggak kebetulan, namanya JKI Kasih Karunia dan diberi oleh seseorang. Ya, ketika gereja ini berdiri berkata, ya Bapak Ibu beri gereja ini aja JKI Kasih Karunia. Ya, semula saya mikir, aduh, mana kasih karunianya? Gak ada, gak ngerasain. Tetapi betul Bapak Ibu, ya, sebuah nama itu punya arti yang besar. Ya. Dan kami merasakan bagaimana anugerah kasih karunia itu menyertai baik dalam keluarga kami dan pelayanan di tempat ini. Dan saya ingin mengatakan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Karena semua hanya karena anugerahnya. Saudara, yang pertama kita harus bisa memberi buah dengan tutur kata kita, perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita, sehingga banyak orang menjadi percaya akan Tuhan. Pergunakan kata-kata yang positif, pergunakan kata-kata yang membuat orang lain menjadi semangat, menjadi percaya akan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, ya. Tidak peduli siapa kita, tetapi Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memulihkan kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Kita punya tugas untuk bersaksi. Kadang kalau mau bersaksi rasanya berat. Gimana ya caranya? Saya belum layak, saya nggak bisa ngomong. Saudara, gak usah kita berpikir bersaksi itu harus yang spektakuler. Saya sakit disembuhkan, saya kemarin mendapat untung yang besar. Gak usah begitu. Mulailah dari cerita-cerita yang sederhana dalam diri kita. Bersyukur saya diberi kesehatan. Ya. Ceritakan kepada teman kita, ceritakan kepada sahabat kita, kepada orang yang kita jumpai. Mungkin saat kita usaha, saat kita di kantor, ceritakan segala kasih kemurahan Tuhan yang kita alami. Terima kasih, saya punya anak-anak yang baik. Ceritakan begitu saja. Ya. Gak usah yang spektakuler. Ya. Dan belajarlah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus ngajari anak kita. Supaya apa? Kalau menerima sesuatu, ya, katakan ini berkat daripada Tuhan. Ya. Sehingga anak-anak kita dididik dari kecil. Oh iya ya, semua karena berkat Tuhan. Ya. Ajari mereka untuk punya sopan santun. Bukankah di sekolah juga diajari sopan santun? Kalau mau minta bantuan, awali dengan kata tolong saya. Jangan main tunjuk dan main perintah. Ya. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajari untuk mereka mengatakan terima kasih ketika mereka mendapatkan sesuatu. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari temannya atau siapa. Katakan terima kasih. Ya. Dan ajar untuk berkata-kata yang baik. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dari hal-hal yang sederhana dalam diri kita. Yang terakhir, apa respon kita ketika kita sudah terima anugerah Tuhan? Saudara dan saya diminta untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Melayani Dia. Melayani bukan sebuah tekanan, bukan beban, tetapi melayani adalah sebuah kehormatan yang harus kita kerjakan untuk melayani Raja di atas segala raja. Ketaatan kita, bahkan firman Tuhan mengatakan, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Ya. Jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Apa yang kita kerjakan, sebisa yang kita lakukan. Mungkin kita atau Bapak Ibu merasa, aduh saya belum layak nih untuk melayani Tuhan. Saudara, karena kita belum layak, makanya Tuhan pilih kita supaya kita dilayakkan. Jangan ada yang minder lagi. Jangan ada yang merasa saya tidak bisa lagi. Saudara sudah diberikan pilihan khusus
diri pada Tuhan. Selagi hidup, kembalikan hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.